Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan majelis ta'lim, di mana pada hari ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari salah satu kesempurnaan daripada agama tauhid, agama Islam, yaitu terkait dengan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang beriman itu antara satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Persaudaraan yang bisa mengalahkan nasab dan darah. Karena itulah yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat Mekah sudah tidak bisa lagi hidup di Mekah karena disiksa, dirampas hartanya, bahkan ada yang sudah menjadi korban. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka hijrah ke Madinah. Dan ketika sampai di Madinah, Rasul, termasuk program Rasul yang pertama adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara orang Ansor asli Madinah dengan orang Muhajirin yang asli Makkah. Tepatnya di rumahnya Anas bin Malik, seorang sahabat Madinah juga, ya, antara satu Muhajirin dengan satu Ansor, begitu sebaliknya, seperti Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, kemudian nanti Sa'ad bin Mu'ad, ya, Sa'ad bin Ubadah dengan Abdurrahman bin Auf, dan lain seterusnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Islam, ya, bagaimana Islam itu jaya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, itu kuncinya memang cuma 2-3 saja. Yang pertama iman, dikokohkan imannya. Yang kedua dikokohkan ukhuwahnya. Baru kemudian ketika sampai ada syariat jihad fisabilillah dalam arti perang, mereka sudah terbiasa bekerja sama dengan saudara seiman. Artinya kalau di masa sulit saja, seperti orang Ansor dan orang Muhajirin ketika baru bertemu, ya, itu di waktu masa-masa sulit, tapi ternyata ukhuwah mereka terjaga. Dan ketika Allah memakmurkan Islam di masa itu dan di masa setelahnya, maka otomatis ukhuwahnya juga bisa lebih terjaga. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya semua dari kita, ya, termasuk Rasul. Rasul itu kan dikenal sebagai nabi atau utusan Allah yang maksum, ya, bahkan maksumnya paling tinggi daripada nabi dan rasul sebelumnya. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa. Kemaksuman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Ya. Yang pertama, Rasul maksum dari kekafiran, dan ini dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul. Nggak ada nabi atau rasul mantan kafir, itu nggak ada.
Pernah dengar kisahnya Nabi Nuh nyembah berhala dulu? Enggak ada. Nabi Ibrahim keyakinan musyrik, enggak. Semua sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Semua para nabi dan rasul maksum terjaga dari kekafiran. Yang berikutnya, yang kedua, Rasul Muhammad SAW terjaga dari dosa besar. Nah, ini dimiliki oleh Rasul SAW dan mungkin tidak dimiliki nabi yang lainnya. Jadi Rasul tidak pernah ada track record mantan kriminal, nggak pernah ada, ya kan? Pernah bunuh nggak pernah, ya bunuh pun di tempat yang pas, yaitu di medan pertempuran. Kemudian ngerampok ya nggak pernah, menipu saja nggak pernah. Dan yang terakhir Rasul SAW dijaga dari dosa kecil. Ya, jadi terjaga dari kekafiran, terjaga dari dosa besar, terjaga dari dosa kecil. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat teguran kepada Rasul. Biasanya wong ditegur lek nyapa? Salah. Padahal Rasul terjaga dari kesalahan. Jur kok yo enek ayat teguran. Nabi salah opo? Orang beliau terjaga dari kesalahan, nggak seperti kita. Ya. Sebagian besar para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul ya bukan karena kesalahan yang bernilai dosa, tapi kesalahan yang berangkat dari kesimpulan manusiawinya. Atau Allah menegur karena Rasul salah dalam berijtihad, bukan karena dosa. Nih, contohnya yaitu ketika Rasul SAW cinta dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi SAW yang sangat menyayangi Rasul, bahkan ngemong Rasul sejak kecil, menggantikan posisi seorang ayah bagi beliau. Kemudian Rasul jadi nabi, dibela, nggak pernah disakiti, bahkan siap menjadi garda terdepan lek ada orang yang musuhi. Tapi sayangnya ketika di detik-detik akhir hidupnya, bahkan Rasul sudah minta, ya ammi wahai pamanku, kul la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Ucapkan satu kalimat aja, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah, dengan itu aku bersaksi di hadapan Allah kalau engkau itu beriman dan menjadi umat. Tapi sayangnya Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi tidak mendapatkan hidayah Islam dan iman. Berarti Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi kafir. Sepakat ini kan? Kemudian Rasul SAW sangat mencintai pamannya. Betul? Kalau narasinya saya rubah bisa nggak itu? Rasul SAW mencintai orang kafir. Setuju apa enggak? Ya. Rasul mencintai pamannya Abu Thalib. Benar? Benar. Abu Thalib wafat dalam kondisi kafir. Benar? Benar. Lah terus kalau saya beritanya Rasul mencintai orang kafir, benar apa salah? Salahnya di mana? Lah kan pamannya kafir. Nah ini biar kita bisa tahu ini sebelum kita mencoba nanti yang tip-tip membangun ukhuwah Islamiyah, kita harus tahu ini. Karena kalau kita buka kitabnya Syekh Muhammad At-Tamimi Nawaqidul Islam, ada beberapa perkara, ada 10 perkara penggugur keislaman yang bisa memurtadkan kita, membatalkan syahadat kita. Di antaranya yaitu mahabbatul kufar
wa muwalatuhum, mencintai orang kafir dan loyal kasih sayang dengan mereka. Mencintai orang kafir dan loyal terhadap mereka itu berpotensi untuk menggugurkan syahadat kita. Dan tadi contohnya Rasul mencintai pamannya yang kafir. Bingung apa enggak? Nah ini saya kasih penjelasannya. Rasul mencintai pamannya itu bukan cuma saya yang bilang. Al-Quran yang bilang. Kapan? Saking cintanya beliau dengan Abu Thalib. Itu Abu Thalib wafat. Rasul masih memohonkan ampunan kepada Allah. Dimintain maaf itu. Ya Allah ampunilah pamanku. Berikanlah maghfirahmu kepadanya. Ya, meskipun dalam kondisi mati kafir. Makanya Allah tegur. Kesimpulan istihadnya Nabi Muhammad mendoakan pamannya terhitung satu kesalahan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu tidak mampu, tidak berhak. Bukan termasuk orang yang bisa memberikan hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu hanya dimiliki, hak prerogatifnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun man ahbabta, orang itu adalah orang yang kamu cintai. Allah sendiri yang mengatakan bahwa saking cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Thalib, sudah wafat dalam kondisi tidak beriman, Nabi masih minta doa, ditegur sama Allah. Gak boleh kita mendoakan ampunan kepada Allah bagi orang yang mati dalam kondisi non muslim atau yang kafir. Gak ono gunanya. Ya. Tapi Rasul sangat cinta. Ini contohnya tadi. Contoh kasus yang lain adalah ketika Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, anak wedoke Abu Bakar, dulure Aisyah. Tapi Aisyah dengan Asma beda ibu. Sama-sama satu ayah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, tapi beda ibu. Sehingga kalau ibunya Aisyah itu masuk Islam cepat bareng sesudah Abu Bakar masuk Islam. Tapi dari keluarga Abu Bakar ada istrinya yang paling telat masuk Islam, paling akhir itu ibunya Asma. Sampai Asma menikah itu ibunya masih belum masuk Islam. Ya, maka suatu ketika Asma pernah berkunjung ke ibunya Asma berkunjung ke rumahnya Asma sambil bawa oleh-oleh yang banyak. Itu Asma melihat ibunya mau masuk rumah langsung kaget. Ya ibarat cerita itu ya, bahasa ceritanya, Bu, mandek sik ning kono. Aja mlebu omah. Dan aku tidak bisa menerima hadiahmu sebelum aku temui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung melayu cari Rasul Asma. Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan, ya Rasul, ibuku nyambangi aku, bawa hadiah banyak oleh-oleh. Padahal ibuku masih musyrik, masih kafir, belum masuk Islam ibunya Asma. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan turunnya surat Al-Mumtahanah. Dalam juz 28 itu, ya, surat Al-Mumtahanah ada potongan ayatnya, la yanhakum, tidak terlarang untuk kalian. Ya, enggak dilarang. Untuk apa? Melakukan kebaikan, bekti, kesopanan dan lain seterusnya. Siapa? Orang-orang kafir. La yuqatilukum wa la yukhrijukum min diyarikum. Selagi orang kafir tersebut tidak memerangi kalian, tidak memusuhi kalian, tidak memusuhi agama kalian, tidak mencederai kalian, tidak menzalimi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri dan rumah-rumah kalian. Maka Rasul kemudian memberikan pesannya, temui ibumu dan perlakukanlah dia selayaknya anak kepada orang tuanya.
Maka setelah itu Asma lega. Ya, kemudian balik pulang ke rumah, ibunya dipersilahkan masuk, diterima hadiahnya, ya, terus berlaku baik kepada ibunya. Padahal ibunya belum masuk Islam. Nanti memang ujungnya masuk Islam ibunya Asma. Tapi saat itu masih Muslim. Tapi sama Rasul diminta tetap berbakti. Alasannya kenapa? Karena ibunya Asma bukan termasuk orang-orang yang membenci dakwah Rasul, mencederai beberapa sahabat, ya, mendolimi mereka, enggak. Ya Allah belum buka hatinya saja. Ya. Jadi ketika ada dakwah Islam di Mekah ya enggak ngereken, tapi juga tidak memusuhi dan memerangi. Itu juga yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib enggak masuk Islam sampai mati. Tapi tidak pernah ada ceritanya Abu Thalib musuhi Rasul, musuhi Abu Bakar, musuhi Bilal, enggak ada. Bahkan disokong dakwahnya. Tapi yang namanya hidayah siapa yang tahu? Dan bukti cintanya Rasul kepada pamannya enggak cuma di dunia. Ya, enggak cuma di dunia, sampai dibawa besok di akhir zaman. Di akhir di zaman kiamat. Di hari kebangkitan, hari pembalasan. Buktinya apa? Yang harusnya Abu Thalib itu mendapatkan siksa dan azab kekal di neraka bawah karena nggak beriman, tapi Rasul punya syafaat khusus dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syafaatnya Nabi khusus hanya untuk Abu Thalib, diangkat dari neraka terdalam, kemudian mendapatkan siksa paling ringan selama-lamanya, yaitu neraka yang paling atas, ya, dengan menggunakan sendal neraka kakinya, ya, tapi unyeng-unyengnya mbak, otaknya umum dan didik. Itulah siksa paling ringan di neraka untuk Abu Thalib selama-lamanya. Na'udzubillah. Tapi setidaknya Rasul mencintai pamannya sampai minta kepada Allah, ya, kalau memang nggak bisa menjadi ahli surga, menjadi manusia paling ringan siksanya. Ini bicara apa? Bicara hubungan yang masih satu nasab. Ya kan, antara Asma dengan ibunya, Rasul dengan pamannya, tapi beda server. Ya kan, yang satu bertauhid, yang satu belum atau tidak beriman. Lah, bagaimana dengan hubungan yang sama-sama iman Islam? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sebagaimana Muhajirin dan Ansor. Ukhuwah Islamiyahnya. Ya. Bahkan mungkin hari ini menjadi sesuatu yang mosok yo se enek to kaya ngono kan gitu. Jadi persaudaraan awalnya itu sampai di level apa? Saling mewarisi. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini Muhajirin dan Ansor. Ya. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau juga yang beriman, sebelum berangkat perang Uhud berwasiat atau pesan kepada keluarganya, kalau nanti aku mati di Uhud, tolong sebagian dari hartaku menjadi bagian warisan dari saudaraku Ansor. Pesannya gitu. Kemudian turunlah ayat yang menghapus, ya, menghapus apa? Warisan untuk Muhajirin dan Ansor. Wa ulil arham aulalahu. Ya, jadi warisan itu paling cocoknya hanya untuk yang ada hubungan tali rahim atau nasab rahim dan pernikahan itu toh. Jadi mulai hari itu terhapus. Yang sebelumnya antara Muhajirin dan Ansor pada sitok wong Mekah, sitok wong Medina, nggak ada hubungan nasab. Tapi Rasul eratkan sampai di level saling mewarisi.
Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh sebagaimana Abdullah ibnu Abbas. Orang yang paling paham Quran dari kalangan sahabat. Orang yang paling paham ayat Quran berarti kan orang yang paling paham ilmu Quran. Dari tafsirnya, dari fikihnya, dari ilmu-ilmu yang ada dan terkandung di dalamnya. Nah, sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada ditemui zaman-zaman bulan-bulan termasuk bulan puasa Ramadan. Dan di akhir Ramadan ada syariat i'tikaf. Abdullah ibnu Abbas i'tikaf. Karena tahu kemuliaan orang i'tikaf. Dan Abdullah ibnu Abbas juga sangat paham fikih i'tikaf. I'tikaf itu yang paling sempurna yaitu tidak keluar masjid. Sepanjang 10 akhir Ramadan ini. Nah, di waktu beliau i'tikaf di masjid itu ada sesosok muslim yang kelihatan kucel. Ya, habis sholat itu kok kelihatan raina, ya, wajahnya kayak membawa banyak masalah, ruwet uripe. Karena ada kadang seperti itu, didekati oleh Abdullah ibnu Abbas. Saat itu beliau bertanya, wahai saudaraku, ada apa kok aku melihat semenjak saya berada di masjid ini, engkau sholat di sini, wajahmu mengisyaratkan masalah-masalah kehidupan. Maka orang ini kemudian menjawab, ternyata dia sedang terlilit hutang. Wajahnya ketok ruwet, jebule akeh utange. Ya. Nah, kemudian Abdullah ibnu Abbas bilang secara pribadi, aku nggak bisa membantumu untuk melunasi, gak ada duit aku untuk melunasi utangmu, saya nggak punya duit. Tapi saya punya cara, saya punya link, saya punya channel lah bahasa kita hari ini untuk bertemu dengan orang yang mungkin bisa melunasi hutang. Akhirnya gimana? Diajak oleh Abdullah ibnu Abbas keluar masjid menemui salah seorang sahabat yang saudagar saat itu. Nah, ketika Abdullah ibnu Abbas keluar masjid, itu kan ada beberapa sahabat yang lain yang menegurnya, wahai sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau membatalkan i'tikafmu dengan keluar bersama orang itu? Berarti kan batal, gugur ini dah. I'tikafnya Abdullah ibnu Abbas gugur. Yang ngejak metu wong kuwi mau. Kemudian Abdullah ibnu Abbas menjawab, aku dulu pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Senjatanya pamungkas hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah menyampaikan kepadaku, engkau melangkahkan kakimu untuk membantu memenuhi hajat saudaramu itu lebih baik daripada engkau beriktikaf sepanjang 10 tahun. Maka aku batalkan iktikafku hari ini untuk memenuhi hajat kebutuhan saudara. Ini Abdullah ibnu Abbas. Hanya untuk menyelesaikan urusan saudaranya seiman saja, itu sampai berani menggugurkan i'tikaf. Dan ternyata pahala dengan kita memenuhi kebutuhan atau membantu kebutuhan saudara kita seiman, itu pahalanya lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Tapi tolong ini jangan dijadikan dalil wegah i'tikaf. Lah itu masalahnya. Ya kan? Wes aku gak i'tikaf. Ya aku tak nulung sapa wae dibikin settingan jadi. Enggak, ini ada istilahnya tema-tema yang lain selain i'tikaf. Lihat bagaimana persaudaraan Abdullah ibnu Abbas dengan orang itu hanya karena seiman saja. Dan akhirnya nanti berhasil gul. Ya, saudaranya ini terhapuskan dari hutangnya, bisa membayar, melunasi, masya Allah.
Nah, bagaimana kemudian Islam ya mengarahkan berbagai macam kekuatan di dalam ukhuwah ya, dengan adab-adab dan akhlak-akhlak Islam itu sendiri. Ya, dari adab rumah ada, tetangga ada, masjid ada, ya, bahkan dalam pertempuran ada, untuk anak kecil ada, semuanya. Ini kalau kita praktekkan, nah ini masalahnya. Kadang kita ini mencari yang ruwet daripada yang simple-simple yang belum kita praktekkan. Contohnya aja lah gini, saya ngasih gambaran. Islam memberikan beban kepada kita untuk mengatur organ tubuh kita. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Islam mengatur bagaimana kita bisa mengendalikan tangan, mengendalikan pandangan, mengendalikan kaki, mengendalikan apalagi mungkin macam-macam lah ya. Termasuk juga mengendalikan hati, memanage hati. Sekarang kalau kita mengendalikan tangan, yo mudah mengendalikan tangan. Mengendalikan hati lebih mudah apa lebih susah? Tapi dirogoh. Yang jerudut. Luwih angel. Ya, maka sekarang mana yang lebih benar? Ya, ketika kita mengendalikan fisik kita, membuat hati itu semakin baik, atau kita mengendalikan hati terlebih dahulu, maka fisik kita yang kemudian menjadi baik. Sing mana sing bener? Fisik sih apa hati sih? Ayo. Fisik dulu, betul. Kenapa? Karena itu yang mudah. Itu yang mudah. Dan ketika laki-laki ya berjumpa dengan perempuan umpamanya yang asing dengan pakaian yang terbuka auratnya, ya mengundang syahwat macam-macam. Syariat kan cuma minta apa? Tundukkan pandangan. Kira-kira nunduk pandangan ki wangel apa gampang? Karen dingkluk tok lho. Tik ngono tok. Ngono walesane, ya yang penting kita perbaiki hati. Ya Allah Mas piye? Ngapi hati sik iki piye? Karek nunduk tekbar. Rane rong detik. Iya kan? Ya. Kita mengendalikan tangan, mengendalikan kaki lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan mengendalikan hati. Hati loh kita aja nggak bisa lihat. Ya. Tapi karena kita ini di dalam beragama bahkan sudah turun-temurun di Indonesia ini sangat lama bersentuhan dengan model ilmu kebatinan, akhirnya didik-didik batin terus. Yang penting diperbaiki hatinya dulu. Ya, yang penting hati dulu. Lihat piye caranya sekarang gitu. Coba kalau kita sudah bisa mengendalikan tangan dewe apik, sikil dewe apik, melangkah mungkin ke tempat-tempat yang baik, seperti hanya ke masjid ya, ketika waktu sholat wajibnya bagi laki-laki, itu yakin Mbak, selot suwe hati tambah apik. Yakin. Melihat banyak kemungkaran kemaksiatan kita kendalikan pandangan, sansaya apik hati, yakin. Ya, yakin. Begitu juga muslimat sama. Dia mencoba untuk menutup fisiknya dengan menutup auratnya dengan pakaian muslimah, jilbab muslimah. Ya, itu nanti hatinya semakin baik. Karena semua tangan kita, lisan kita, pandangan kita itu nanti juga menjadi cerminan hati kita. Ya. Jadi jangan dibolak-balik rumusnya itu. Ya, karena di dalam melaksanakan rukun Islam, ya itu rata-rata fisik dulu. Ya, setelah kita paham akan
ibadah-ibadah fisik ya, insya Allah. Baru hati dipenuhi, diilmui dengan keimanannya. Karena rukun iman rata-rata keyakinan. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam kita menjalin ukhuwah Islamiyah, itu juga jangan pakai ilmu kebatinan. Ya kan? Pakai ilmu yang zahir. Ilmu zahir itu berarti kan yang kelihatan. Ya, kalau memang ada yang butuh bantuan, butuh pertolongan, berarti kalau kita bisa secara fisik, tenaga, harta, waktu, ya itu kita dulukan. Baru kalau nggak punya, nggak bisa, nggak mampu, belum ada kesempatan, ya baru hati kita, ya setidaknya lisan kita dengan hati kita mendoakan kepada Allah supaya saudara kita ini dimudahkan urusannya, diselesaikan masalahnya. Jangan pakai ilmu kebatinan itu tadi. Bahkan di level-level yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hadis terkait dengan kematiannya seorang sahabat namanya Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini sakit kemudian wafat. Tapi pelajarnya bukan kematian Sa'adnya. Karena Sa'ad bin Khawlah punya istri. Istrinya bernama Subai'ah al-Aslamiyah. Ini hadisnya panjang sekali, ada di kitab Sahih Bukhari. Nah, Subai'ah al-Aslamiyah ketika ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Sa'ad tadi, dalam kondisi hamil besar. Dan tidak lama wafatnya suaminya, Subai'ah al-Aslamiyah bersalin. Ada ya riwayat mengatakan 4 hari, 7 hari, artinya tidak sampai 10 hari dari kematiannya Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu, Subai'ah istrinya Sa'ad babaran, melahirkan. Nah, selepas melahirkan itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Subai'ah dan bersabda, ya Subai'ah, fankihi ma syi'ti. Ya, Rasul bersabda, wahai Subai'ah, menikahlah. Kalau kamu sudah mau nikah sekarang, nikahlah. Sudah bebas engkau. Ya, kalau pengen nikah, kamu sudah lahiran. Maka saat itu sudah banyak kaum muslimin yang ya siap menjadi pendamping Subai'ah, karena Subai'ah udah nggak punya suami lagi, dalam kondisi yang butuh, ya karena dia baru melahirkan, macam-macam. Nah, ini sebetulnya ada ilmu fikih yang nggak kalah penting ya dalam hadis ini, karena Imam Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini dengan bagus sekali, yaitu menghormati pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Tadi sahabat yang paling paham Al-Quran tadi. Abdullah ibnu Abbas dalam masalah iddah, ya masa apa istilah kita ini, berkabungnya seorang istri karena telah ditinggal wafat oleh suaminya, sehingga kemudian dirinya bisa nikah lagi, itu kan ada rumusnya. Ya, kalau ijtihadnya Abdullah ibnu Abbas, perempuan muslimah itu masa iddahnya kalau hamil itu diambil masa yang terlama. Ya, bingung ya? Saya kasih contoh langsung. Contohnya ada muslimah hamil usia kandungan 2 bulan. Ya, rumusnya masa iddah bagi muslimat itu, rumus awalnya ya itu 4 bulan 10 hari.
Kalau ditinggal wafat suaminya, masa iddahnya seorang istri ya itu 4 bulan 10 hari. Nah, tadi contohnya kan ada seorang muslimat hamil usia kandungan 2 bulan, suaminya wafat. Berarti kalau pakai rumus tadi, masa iddah 4 bulan 10 hari, ya, berarti berapa bulan kemudian usia kandungannya? Masa iddahnya habis. Usia kandungan berarti kan rong sasi tambah patang sasi 10 dino, berarti kan 6 bulan 10 hari. Ini kalau pakai rumus awalnya. Kemudian masa iddahnya perempuan yang hamil itu sampai bersalin, sampai melahirkan. Ya, kalau ditinggal wafat suaminya di usia kandungan 2 bulan dan biasanya melahirkan di 9 bulan, berarti sik pirang sasine. Sik pirang sasine? 7 bulan lagi. Padahal yang tadi tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan sama 7 bulan dawa sing di 7 bulan. Maka menurut ijtihadnya Abdullah ibnu Abbas, ya, si perempuan yang wafat usia suaminya dalam usia kandungannya 2 bulan harus ya masa iddahnya sepanjang 7 bulan berikutnya, karena ini yang paling panjang. Sebaliknya, kalau ada istri yang hamil besar, hamilnya 9 bulan, ya HPL-nya telung dinongkas, Mama. Lah kok hamil 2 suaminya meninggal? Ya, padahal habis suaminya dikubur, besoknya babaran. Ya, berarti kan pakai rumus yang muslimat ya masa iddahnya sampai babaran, ya itu kan baru usia kematian suaminya lagi rong dino kan ceritanya. Kalau pakai rumus pakem awalnya 4 bulan 10 hari, maka Abdullah ibnu Abbas dalam ijtihadnya kalau istri semacam ini maka masa iddahnya yang mana? Barong dino apa sing 4 bulan 10 hari? 4 bulan 10 hari. Pokoknya kudu sing luwih dawa, yang lebih panjang. Itu Imam Ibnu Katsir memuji Abdullah ibnu Abbas dengan ijtihadnya yang Masya Allah. Ini kehati-hatian sekali. Baru kemudian di paragraf akhirnya, sebelum saya menemukan hadis Subai'ah. Sebelum saya menemukan hadis Subai'ah. Hadisnya apa yang tadi, Mas? Subai'ah hamil besar, suaminya wafat, berapa hari kemudian babaran, dan setelah melahirkan Rasul bilang, kalau hari ini kamu mau nikah, nikahlah. Maka otomatis yang rojih, yang benar, masa iddah bagi istri yang ditinggal suaminya wafat dalam kondisi ngandung adalah pasca melahirkan. Bukan seperti Abdullah ibnu Abbas yang paling panjang, berarti enggak. Kalau udah melahirkan berarti sudah, masa iddahnya udah selesai. Meskipun mau ya hamil 2 wis lahiran, habis itu mau nikah lagi silakan. Secara hukumnya kayak gitu. Ya, secara hukumnya seperti itu. Meskipun perempuan beda dengan laki-laki, ya, tidak mudah mereka kemudian mencari suami pengganti yang sebelumnya atau pengganti ayah dengan sebelumnya. Bahkan nanti di surga, ya, kalau perempuannya muslimah, suaminya juga muslim, sama-sama beriman, ya, posisinya kan menjadi istri muslimah yang bersuami atau punya kedudukan selaku istri, dan besok ternyata suaminya juga ahli surga, maka perempuan itu akan dipertemukan dan digabungkan dengan suaminya yang terakhir. Kaidahnya kan gitu. Perempuan itu besok di surga akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir. Beda dengan laki-laki, karena laki-laki bisa
punya istri berapapun bisa kumpul. Tapi kalau seorang istri nggak bisa, ya hanya dengan suaminya yang terakhir. Makanya banyak dulu beberapa sahabat perempuan ya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suaminya wafat dari jihad, ya meninggal karena macam-macam. Banyak mereka janda sampai ya meninggal. Kenapa? Karena memakai alasan ini. Karena aku merasa suamiku ini sudah sangat soleh, sangat beriman, dan saya pengen nantinya juga di surga, ya kan, berkumpul lagi dengan suaminya itu. Bukan berarti menutup pintu, pengen nikah lagi, terserah, enggak apa-apa. Bahkan Abu Dzar sebelum wafat, ketika sekarat pesan kepada istrinya, wahai istriku, ya kata Abu Dzar, ada Abu Dzar, ada Abu Salamah. Kalau Abu Dzar bilang kepada istrinya ketika sekarat, kelak sepeninggalku kamu mau nikah lagi apa enggak? Kata istrinya, enggak. Maka kemudian Abu Dzar berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah persaksikanlah hari ini kalau hari menjadi hari kematianku, maka hari ini aku lamar istriku untuk di akhiratmu. Ya, ini contoh pasangan dari Abu Dzar sama istrinya. Makanya sampai mati pun istrinya Abu Dzar janda, nggak nikah lagi. Beda dengan Abu Salamah. Karena anaknya banyak Abu Salamah ini. Maka ketika sakit dari perang Uhud, luka berat, ya ketika di akhir-akhir hayatnya pesan kepada istrinya, nanti kalau aku meninggal nikah oneh. Ya karena banyak anak-anaknya, dengan realistis saat itu kan. Sudah kamu nikahlah. Dan ternyata betul Abu Salamah wafat, Ummu Salamah nanti ya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Kok koyoknya masih belum bisa ya apa istilahnya menggugah hatinya Ummu Salamah. Ternyata nanti malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Ummu Salamah. Jadilah Ummu Salamah ibu kita, ibu orang beriman. Deretan dari istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Ya, berarti kan ada dua contoh. Pengen sing di karepe. Itu tadi terkait dengan hukum fikihnya. Tapi terkait dengan ukhuwah Islamiyahnya, ternyata selepas itu ya banyak sekali kaum muslimin dari kalangan sahabat yang siap untuk mengganti posisi Sa'ad bin Khawlah. Jadi dulu itu sahabat melihat ada narasi mungkin gak enak ya, janda dari temennya itu karena siap untuk melindungi, mengayomi, menutupi kebutuhannya. Jadi masa iddah selesai itu siap menjadi penggantinya. Dinikahi, dilamar, dinikahi, itu biasa. Bukan karena pikiran sing macam-macam ya, modus sing macam-macam. Ya. Bayangkan sekarang ketika keberkahan makanan diantaranya yaitu filuk matil akhirah, di apa istilahnya di suapan-suapan terakhir. Kalau sudah nggak ada nasi atau nggak ada makanan yang di piring, kita lihat di jari jemari kita. Ya, itu kalau kita ambil satu persatu kita makan, di situ keberkahannya emang di akhir-akhir itu. Upo-upo seneng driji-driji. Dan lebih barokah lagi kalau sing jupuk adalah dari saudaramu. Apa wi berarti kan? Mut-mutan driji bar mangan kan ceritanya. Ya kan? Itu sahabat melakukan. Kalau kita kan wah ini apa ya jijik gila nih. Nah, karena itu makanya level kita emang belum bisa. Ya, makanya belajar ukhuwah Islamiyah sahabat itu jangan di level yang tinggi, mesti nggak kontak. Dari awal dulu. Yang simpel-simpel tadi itu, membantu semampunya, ya. Kemudian berusaha tersenyum, salam, ya, saling berkunjung, macam-macam itu yang mudah-mudah.
Jangan seperti zaman Umar bin Khattab. Ya, mendapat laporan Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah sana menjadi gubernur sana. Ada selentingan yang enggak enak. Di Madinah masih ada teman akrabnya namanya Muhammad bin Maslamah. Umar utus itu. Muhammad pergi ke Kufah. Ya, sambangono dulurmu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sebelum ketemu Sa'ad, tolong bakar rumahnya. Dibakar. Ya, tapi Sa'ad juga nggak marah sampai bong-bongan omah loh. Maka tolong jangan ditiru yang ini. Ya kan? Gue niru bong-bongan mesti bakal ya iso malah 7 turunan itu dendam. Tapi antara Muhammad bin Maslam dengan Sa'ad bin Abi Waqqas nggak ada dendam-dendaman. Bahkan rangkul-rangkulan. Ya, ini pesannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Madinah Mekah paceklik. Di tahun Abu, artinya tahun Yaum Amur Ramadah. Madinah Mekah nggak ada apa-apa. Kelaparan di mana-mana, banyak orang mati mendadak. Tapi Umar tahu Mesir ada Amr bin As, gubernur Mesir. Mesir itu enek kali, Sungai Nil. Jenenge anak banyu mesti enek tanduran. Disurati Amr bin As. Suratnya loh, watos mas bunyi. Dari Umar bin Khattab. Ya. Kemudian waihak, celaka kamu. Itu suratnya Umar bin Khattab. Dikasari dulu, celaka kamu. Ila Asin bin As. Padahal namanya kan Amru bin As. As itu artinya ahli maksiat. Ya, lihat. Umar bilang, untuk ahli maksiat, anaknya tukang maksiat. Kamu sudah mendengar bahwa saudaramu di Mekah, Madinah sedang mengalami kesulitan, macam-macam dijelaskan. Maka aku menyuratimu untuk engkau bisa membantu kami. Nah, ujung-ujungnya Amr bin As membalas suratnya Umar bin Khattab. Dirubah tadi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari Amr bin As. Oh, suratnya kan As ila As, ahli maksiat, anaknya ahli maksiat. Ini enggak dibetulkan. Amr bin As. Saya siap mengirimkan bantuan ke Madinah, ke ibu kota, dan persaksikanlah wahai Umar, das-dasane bantuan sudah sampai Madinah, tapi ekor bantuan masih di Mesir. Itu ukhuwah sahabat. Awalnya atos-atosan, tapi ujungnya Amr bin As gak dendam dengan Umar. Bahasanya kok koyong ini loh, ya. Enggak gitu. Oh ya sudah, saya bantu. Yang ujung depannya sudah sampai Madinah bantuannya itu, ekornya masih di Mesir. Itu dipersiapkan 20.000 rombongan unta. Berapa kilo ya? Berapa ribu kilo tepatnya? Ya, gitu. Ukhuwah Islamiyah tingkat tinggi. Oh ini sahabat, oh enggak, sangi sore sahabat ada. Di kalangan imam madhab ada. Imam Malik di Madinah, Imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Ini kalau kita ngaji fikih madhab, seperti saya dulu ketika masih kuliah, itu kalau kitabnya Imam Malik, fikih Imam Malik dengan fikihnya Laits bin Sa'ad, kuwi koyoke Laits bin Sa'ad ki gak terima pendapatnya Imam Malik, Imam Malik juga koyo kucing mbek tikus. Itu kalau di bukunya, watos-atosan. Tapi ketika Imam Malik menyurati Laits bin Sa'ad, mengabari putrinya mau nikah. Putrinya Imam Malik. Imam Malik itu kan imam yang sangat sederhana. Bahkan bisa kita bilang miskin. Laits bin Sa'ad saudagar parfum di Mesir. Imam tapi bisnismen. Imam Malik minta supaya engkau menghadiahkan untuk putriku sebuah parfum. Ya, karena dia kan mau nikah. Itu suratnya Imam Malik. Ini kalau zaman sekarang para akhirnya kan jaluk parfum. Ya, kayaknya seakan-akan menang sendiri ya. Itu kalau hari ini. Laits bin Sa'ad mendengar membaca surat Imam Malik, apa yang beliau lakukan? Beliau kirimkan 20 ekor unta dengan bronjong neng sampingnya itu, isinya semuanya parfum.
Padahal Imam Malik mung jaluk sak parfum untuk putrinya. Tapi Laits bin Sa'ad itu ngirim 20 ekor unta isine kabeh parfum. Masuk Madinah itu Madinah wangi kok saat itu. Imam Malik lihat, loh, lah kok parfum sakmene akeh. Lihat ini. Maka sebagian dihadiahkan untuk putrinya. Ini putriku dari sahabatku Imam Laits bin Sa'ad. Lah sisanya gimana? Ya didol mbek Imam Malik, lumayan nih. Halal kok hadiah. Ya kan Bukalapak Imam Malik. Dan nggak salah, boleh-boleh aja kan. Ini loh maksudnya kita ambil pelajaran gini. Dulu itu kalau diskusi ilmiah ya nggak sepaham biasa. Kalau sama-sama punya ilmu, sama-sama punya argumentasi. Tapi kita lihat ujungnya, angetnya, ya saling menjaga ukhuwah Islamiyahnya. Tapi setan tidak berhenti di situ. Maka setelah zaman-zaman keemasan, ya karena nanti kita sempat berada di masa-masa yang orang itu terlalu taklid buta dengan tokoh-tokohnya, dengan madhabnya, bahkan sampai ada istilah ahli fikih, ahli hadis. Sing ahli fikih pokoknya ojo sinau mbek ahli hadis. Sing ahli hadis ngono apa? Ahli fikih, ora mudeng hadis. Emang lek jenenge ahli ilmu ra sinau hadis, ra sinau fikih? Kan dua-duanya disinau. Tapi kita pernah di saat itu. Ya, bahkan dulu ahli fikih ya, ketika zaman Murabitun itu kan senengannya ke ulama yang fikih. Itu sampai pemimpinnya bilang, aku lebih ridho di rumah ada bangkai kepala babi dibandingkan kitab hadisnya Ibnu Abi Syaibah. Tuh Mas, hati-hati Mas. Ya. Itu sampai segitunya, ini ucapan kotor sekali loh. Podo-podo Islamnya. Tapi dinasti berikutnya itu dinasti Muwahhidun kebalikkan. Ahli hadis yang diutamakan, yang belajar-belajar fikih guys, dibilang nggak ada apa-apanya. Maka khalifah saat itu memegang kitab Sunan Abi Dawud sama pedang. Lek wargaku gak gelem sinau kitab iki, kitab hadis Sunan Abu Dawud, berarti pedangku sing muni. Artinya apa? Buang semua kitab-kitab fikih, termasuk fikihnya Imam Malik saat itu banyak yang dibakar. Makanya hari ini kita tahu Imam Malik punya kitab ini, kitab A, B, C, tapi gak ono wujudnya. Kenapa? Karena dibuang di masa itu. Nah ini, hati-hati. Hari ini perpecahan demi perpecahan sampai gitu aja. Ya, beda madhab kemudian sampai disalah-salahkan, sampai dikafir-kafirkan. Naudzubillah. Kita pernah ada di zaman itu. Bahkan sampai menelan korban. Ya, dalam pertarungan sing melu ahli hadis, melu ahli fikih itu sampai 20 meninggal dunia. Lah kan aneh perang podo takbir kabeh. Kene ya Allah Akbar, kene Allah Akbar kan ngenes. Maka PR-nya adalah karena kita nggak mau ngaji. Ya, hanya pengennya taklit membio aja. Ya. Karena yang tahu bahasanya kui pokoknya tokoh, kui pokoknya imam, kui pokoknya panutanku, wis ora ngerti apa yang dibawanya, sing penting lek ditakali ya aku wani gebuk kan gitu. Nah, itu masalahnya beda dengan orang yang tahu ilmu. Ya, sergap ke majelis ilmu ketika oh iya dia berpendapat demikian karena ada dasarnya. Oh ini juga ada dasarnya. Dasar keduanya bisa disatukan. Oh nggak bisa disatukan, berarti yang lebih rojih ini dan lain seterusnya. Nah ini, jadi kita akan bisa kuat ukhuwah Islamiyah selagi kita juga berada di atas ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah nggak perlu kita buka tanya jawab karena waktunya sudah pas jam 9. Dari kami pribadi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita mulai dari Ustaz Iqbal. Untuk kesimpulan, dalam kehidupan ini kita jangan hanya fokus pada religiositas yaitu agama,
hanya fokus pada intelektualitas yaitu keilmuan, tapi kita juga harus mementingkan humanitas, hubungan kita kepada sama manusia dalam kehidupan. Konsep fragilitas, intelektualitas, dan humanitas harus saling seimbang. Semoga kita bisa menjaga agama kita, menjaga ilmu kita, sehingga bisa mengaplikasikan dalam konsep humanitas hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita tutup kajian ini dengan doa Kafaratul Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq wa sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.